Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Safira Putri Azizah dari SMA Negeri 1 Cikarang Utara yang menduduki kelas 12 MIPA 5. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi fluida dinamis. Langsung saja kita lihat videonya. Fluida dinamis. Apa itu fluida dinamis? Fluida dinamis adalah fluida, yaitu cair dan gas yang alirannya bergerak secara ideal atau memiliki kecepatan konstan. Dengan kata lain, alirannya tidak mengalami perubahan terhadap waktu. Selain itu, alirannya pun tidak mengalami turbulen. Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak atau mengalir. Aliran fluida ini akan membentuk garis-garis arus. Contoh jenis fluida adalah zat cair dan gas. Lalu bagaimana dengan zat padat? Zat padat tidak termasuk fluida karena tidak bisa mengalir seperti zat cair dan gas. Saat mendapatkan tekanan, zat padat juga tidak mudah terdeformasi. Lalu ada ciri-ciri dari fluida dinamis. Yang pertama, tidak kompresibel. Artinya, densitas fluida dianggap selalu tetap saat mengalami perubahan tekanan. Yang kedua, gerakan fluida dianggap bebas gesekan. Artinya, tidak memiliki kekentalan. Dan yang ketiga, jenis aliran fluida stasioner. Artinya, besar dan arah kecepatan partikel fluida selalu tetap di suatu titik tertentu. Kemudian yang keempat, bersifat tunak atau tidak dipengaruhi oleh waktu, sehingga kecepatannya di titik tertentu selalu tetap dengan membentuk aliran laminer, yaitu alirannya selalu sejajar dengan pipa. Selanjutnya ada rumus fluida dinamis. Aliran fluida dinamis di dalam suatu pipa bisa dijabarkan secara terperinci ke dalam 3 pembahasan, yaitu debit fluida, asas kontinuitas, dan hukum Bernoulli. Yang pertama ada debit fluida. Debit fluida adalah besarnya volume fluida yang keluar melalui suatu pipa tiap satuan waktu. Debit juga bisa dikatakan sebagai laju aliran fluida. Semakin besar volume yang keluar setiap waktu atau detik, semakin besar debit fluidanya. Itu artinya debit hanya dimiliki oleh fluida yang bergerak. Secara matematis bisa dirumuskan sebagai berikut. Q adalah debit fluida, A adalah luas penampang alir fluida, S adalah jarak tempuh gerak fluida, V adalah kecepatan aliran fluida, dan T adalah waktu. Kemudian ada asas kontinuitas. Asas kontinuitas adalah asas yang mengatur laju aliran fluida di dalam pipa. Menurut asas ini, fluida yang tunak dan tidak termampatkan memiliki debit yang selalu tetap di setiap titik di sepanjang pipa. Itu artinya, laju aliran fluida akan berbanding terbalik dengan luas penampang pipanya. Semakin besar luas penampang pipa yang dilewati fluida, semakin kecil kelajuan fluidanya. Sebaliknya, semakin kecil luas penampang pipa, semakin besar kelajuan airnya. Secara matematis, asas kontinuitas dirumuskan sebagai berikut. A1 adalah area lintas bagian wilayah 1, V1 adalah kecepatan aliran di wilayah 1, A2 adalah area lintas di bagian wilayah 2, dan V2 adalah kecepatan aliran di wilayah 2. Lalu ada hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah hukum yang mengatur laju fluida di dalam pipa, tapi kedua ujung pipanya memiliki perbedaan ketinggian. Contohnya saat seorang pemadam kebakaran mengangkat selang hingga ketinggian tertentu untuk mencapai titik tujuannya. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Dari gambar tersebut diperoleh bahwa fluida akan bergerak lebih cepat saat melalui penampang yang lebih kecil, yaitu di A1. Secara matematis, rumus hukum Bernoulli bisa dinyatakan sebagai berikut. Di mana P adalah tekanan, Rho adalah massa jenis fluida, H adalah ketinggian pipa, G adalah percepatan gravitasi, dan V adalah kecepatan fluida. Kemudian ada penerapan dari fluida dinamis. Konsep dasar hukum Bernoulli bisa diterapkan pada beberapa peralatan seperti tangki air, tabung pitot, pipa venturimeter, dan sayap pesawat terbang. Lalu, seperti apa ya penerapannya?
Yang pertama pada tangki air. Pada tangki air semacam ini berlaku hukum Bernoulli. Kelajuan air di titik 2 jauh lebih besar daripada di titik 1. Hal itu karena luas penampang pipa di titik 2 jauh lebih kecil daripada di titik 1. Secara matematis, kelajuan air yang keluar di titik 2 bisa dinyatakan sebagai berikut. V2 adalah kelajuan air di titik 2, H adalah jarak ketinggian antara lubang kebocoran dan tinggi air di dalam tangki, dan G adalah percepatan gravitasi. Kemudian ada tabung pitot. Tabung pitot adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan fluida gas. Di dalam tabung pitot terdapat manometer tabung U yang berisi zat cair. Mekanisme kerja manometer ini berdasarkan selisih ketinggian zat cair pada tabung U. Untuk mencari kelajuan fluida di dalam tabung tersebut, bisa menggunakan rumus di bawah ini. V adalah kelajuan fluida, G adalah percepatan gravitasi, H adalah selisih ketinggian cairan pada manometer, Rho adalah massa jenis gas, dan Rho kutip adalah massa jenis zat cair di dalam manometer. Kemudian pada pipa venturimeter. Pipa venturimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran fluida cair. Di dalam venturimeter terdapat pipa yang diameternya menyempit. Secara umum, venturimeter dibagi menjadi dua, yaitu venturimeter tanpa manometer dan dengan manometer. Untuk venturimeter tanpa manometer bisa kamu lihat pada gambar di bawah ini. Secara matematis, laju aliran fluida di V1 dan V2 dirumuskan sebagai berikut. V1 adalah kelajuan fluida di penampang 1, V2 kelajuan fluida di penampang 2, A1 luas penampang 1, A2 luas penampang 2, dan H adalah selisih ketinggian fluida. Lalu ada gaya angkat sayap pesawat. Sayap pesawat merupakan salah satu komponen penting yang bisa membantu pesawat untuk terbang secara seimbang. Saat pesawat sedang terbang, bagian sayap akan mengalami gaya angkat. Terjadi gaya angkat ini disebabkan oleh perbedaan tekanan di bagian bawah dan atas sayap, sehingga kelajuan udara di bagian atas dan bawah juga berbeda. Secara matematis, rumus gaya angkat pesawat bisa dinyatakan sebagai berikut. V1 adalah kelajuan udara di atas sayap, V2 kelajuan udara di bawah sayap, Rho massa jenis udara, dan A adalah luas penampang sayap. Kemudian berikut ini saya lampirkan beberapa contoh soal dari materi mengenai fluida dinamis. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.